Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam pertemuan kali ini atau di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah sedikit banyak membahas mengenai situasi dan kondisi Jepang sebelum masuk ke Indonesia. Nah, jadi sebelum masuk ke Indonesia, Jepang itu pernah menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan sebutan kebijakan Sakoku, atau mungkin secara harfiahnya atau secara bahasa Indonesianya itu adalah politik isolasi, di mana Jepang menutup diri dari dunia luar. Dan juga Jepang menutup diri untuk pergi ke dunia luar, seperti itu. Jadi Jepang mengisolasikan dirinya sendiri karena takut budaya yang ada atau budaya yang terus berjalan seiring berjalannya waktu di Jepang itu akan luntur atau menghilang, seperti itu. Jadi Jepang menerapkan kebijakan seperti itu sampai akhirnya Jepang pun berhasil keluar dari kebijakan Sakoku dan lambat laun menjadi sebuah negara yang imperialis. Dalam artian Jepang ingin mencoba untuk menguasai daerah-daerah sekitar dengan tujuan untuk mendapatkan bahan baku atau bahan mentah untuk produksi di Jepang, seperti itu. Maka dimulailah niatan dari Jepang itu untuk menguasai beberapa negara yang ada di sekitar. Hingga nanti akhirnya Jepang masuk ke Indonesia yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita bisa perhatikan di sini ada dua bendera negara, yaitu bendera negara Amerika Serikat dan Jepang. Nah, apa hubungan dari Amerika Serikat dan Jepang itu? Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang, di mana pada waktu itu Jepang menerapkan kebijakan Sakoku atau politik isolasi yang tidak memperbolehkan negara luar untuk masuk ke Jepang. Nah, pada waktu itu Amerika Serikat datang ke Jepang di bawah Commodore Matthew C. Perry dengan tujuan untuk menyandarkan kapalnya yang akan melanjutkan perjalanan atau untuk beristirahat, seperti itu. Nah, kedatangan kapal Amerika tersebut pada akhirnya menghapuskan kebijakan Sakoku di Jepang. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu terjadi lagi perseteruan atau pertikaian antara Amerika Serikat dan Jepang. Nah, pertikaian tersebut nantinya akan mengakibatkan retaknya hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang, seperti itu. Nah, di sini Jepang mempunyai tujuan besar, yaitu apa? Untuk mencoba menyatukan seluruh negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik di bawah naungan Jepang, seperti itu. Jepang menjadi penguasanya dan negara-negara yang ada di sekitar kawasan Asia Pasifik itu menjadi bawahan dari Jepang. Dan kebetulan pada waktu itu ada salah satu daerah yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, untuk mewujudkan tujuan dari Jepang tadi, mau tidak mau, Jepang harus berkonfrontasi dengan Amerika Serikat di sana. Dan akhirnya terjadilah perang antara Amerika Serikat dan Jepang. Nah, pertikaian antara Jepang dan Amerika Serikat itu terjadi di Pearl Harbor, di mana Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Hawaii. Jepang menyerang Pearl Harbor itu juga merupakan imbas atau dampak dari Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu dunia sedang berada dalam masa Perang Dunia Kedua dalam kurun waktu 1939 sampai 1945. Nah, Jepang itu berada di blok sentral bersama Jerman dan Italia melawan blok sekutu, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Rusia atau Uni Soviet, seperti itu. Nah, jadi di sini Jepang selain ingin menguasai seluruh negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik,
Jepang juga kebetulan tergabung dalam blok sentral, yang mau tidak mau Jepang juga ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang itu ikut dalam Perang Dunia Kedua di wilayah bagian Asia seperti itu. Dan di sana Jepang harus berhadapan dengan Amerika Serikat dalam rangka untuk mewujudkan tujuannya tadi, menguasai negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik. Maka dari itu, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat secara tiba-tiba pada bulan Desember tahun 1941. Dan itu merupakan titik awal dari keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Andai saja Amerika Serikat tidak mendapat serangan dari Jepang, bisa dipastikan sejarah dunia akan berbeda dari yang kita kenal hari ini. Karena keterlibatan Jepang itu membuat Jerman pada akhirnya kalah di Perang Dunia Kedua di Eropa pada waktu itu. Nah, di sini pada bulan Desember tahun 1941, pesawat Jepang yang dikomandoi oleh Laksamana Madaya Chuichi Nagumo melaksanakan serangan udara kejutan terhadap Pearl Harbor, yang merupakan pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di kawasan Pasifik. Nah, pasukan Jepang menghadapi perlawanan kecil dan menghancurkan pelabuhan tersebut. Amerika Serikat dengan segera mengumumkan perang terhadap Jepang. Ya, di sini posisinya Amerika Serikat yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba mendapat serangan dari Jepang. Padahal Amerika Serikat pada waktu itu menerapkan yang dikenal dengan istilah doktrin Monroe. Atau sederhananya, Amerika Serikat tidak akan mengganggu stabilitas negara lain jika negara lain tidak mengganggu stabilitas Amerika Serikat. Nah, di sini posisinya Jepang mencari gara-gara. Jepang menyerang Amerika Serikat tanpa aba-aba, tanpa adanya masalah sebelumnya. Tapi Jepang menyerang karena punya tujuan. Tujuannya apa? Menyatukan seluruh negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik di bawah naungan Jepang. Nah, kebetulan Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di salah satu wilayah yang ingin dikuasai oleh Jepang. Maka dari itu Jepang melancarkan serangannya. Dan kebetulan Jepang juga tergabung ke dalam blok sentral pada Perang Dunia Kedua. Itu yang menjadi alasan kenapa Jepang menyerang Pearl Harbor. Ya, jadi ada alasan yang pertama karena terlibat dalam Perang Dunia Kedua, masuk dalam blok sentral, dan yang kedua ingin mewujudkan tujuannya untuk menguasai Asia Timur Raya di bawah naungan kepemimpinan Jepang seperti itu. Oke. Nah, kenapa Jepang mempunyai tujuan untuk menguasai atau menyatukan seluruh negara-negara atau wilayah yang ada di kawasan Asia Pasifik di bawah naungan Jepang? Nah, kepercayaan masyarakat Jepang kita bisa sebut dengan istilah Shinto. Shinto itu merupakan tradisi atau warisan dari nenek moyang masyarakat Jepang yang masih dipertahankan hingga hari ini. Nah, salah satu ajaran dalam kepercayaan Shinto itu adanya persatuan umat manusia. Nah, di sini Jepang menafsirkan ajaran tersebut dengan sebutan Hako Ichiu, persatuan, persaudaraan. Nah, di sini Jepang mencoba untuk menyatukan negara-negara yang berada atau wilayah yang berada di kawasan Asia Pasifik itu di bawah naungan Jepang atas dasar ajaran yang ada di Shinto tadi yang dikenal dengan sebutan Hako Ichiu atau mungkin sederhananya adalah persaudaraan. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan Hako Ichiu tadi, Jepang melakukan sebuah propaganda yang dikenal dengan istilah 3A atau 3A itu bisa disebut dengan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, seperti itu. Jadi propaganda ini digunakan Jepang untuk menguasai atau menarik simpati dari rakyat yang ada di wilayah kawasan Asia Pasifik. Jepang memposisikan diri sebagai saudara tua
saudara yang mencoba untuk membantu negara-negara sekitar untuk lepas dari belenggu penjajahan seperti itu. Nah, kita masuk bagaimana proses dari Jepang hingga bisa tiba di Indonesia seperti itu. Secara kronologis, pada bulan Januari 1942, Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Nah, pada tanggal 12 Januari, Jepang pertama kali mendarat di Tarakan. Kenapa Tarakan? Oke, Tarakan bisa dikenal dengan sumber minyak terbesar pada waktu itu. Jepang membutuhkan minyak bumi untuk proses produksi mereka, sehingga mereka mencoba untuk menduduki Tarakan terlebih dahulu, sebelum nanti pada akhirnya ke Pulau Jawa. Nah, pada tanggal 3 Februari 1942, Jepang menguasai Samarinda. Dilanjutkan berikutnya 10 Februari Banjarmasin, Ambon, Palembang, baru masuk ke Pulau Jawa pada bulan Maret 1942. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang melakukan penyerangan dan menjatuhkan imperialisme Cina dan Belanda di Indonesia, tepatnya di kota Batavia atau Jakarta sekarang. Nah, keadaan tersebut membuat Belanda sedikit kewalahan atau ketakutan. Kedatangan Jepang sebenarnya ini membuat posisi Belanda itu terancam di Indonesia. Nah, Jepang selalu mendesak posisi Belanda untuk keluar dari Indonesia. Tapi Belanda tidak mau keluar dari Indonesia dan akibatnya apa? Terjadilah penyerangan yang dilakukan oleh pihak Jepang. Nah, puncaknya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang pada akhirnya menyerah tanpa syarat ketika mendapat kepungan dari Jepang di Bandung. Kemudian terjadilah perjanjian Kalijati, di mana pada waktu itu Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang seperti itu. Nah, tanggapan dari tokoh-tokoh pergerakan nasional terhadap kedatangan Jepang. Nah, di sini kita bagi dua, ya. Kita bagi dua. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Tokoh-tokoh ini menyambut dengan baik kedatangan Jepang. Nah, di satu sisi ada tokoh-tokoh yaitu Sam Ratulangi, Muhammad Husni Tamrin, Sutarjo, dan lain-lain itu lebih bersikap hati-hati. Karena apa? Mereka takut bahwasannya Jepang ke Indonesia ini adalah untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Tapi dapat disimpulkan dari kedua perbedaan ini, baik itu golongan yang menyambut dengan baik maupun golongan yang bersikap hati-hati, mereka memiliki perasaan optimis bahwa kemerdekaan bukan lagi hal yang tidak mungkin. Bahkan kedatangan Jepang itu mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia yang terjadi kurang lebih sekitar 3,5 abad atau 350 tahun. Dan itu menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia, terutama tokoh-tokoh pergerakan nasional, bahwasannya Jepang datang pada akhirnya akan memberikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Meskipun kemerdekaan itu harus diraih dengan tidak mudah, karena nanti akan ada proses yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang merdeka seperti itu. Ya, jadi meskipun berbeda tapi mereka tetap optimis bahwasanya kemerdekaan akan tetap diterima oleh pihak Indonesia. Nah, jadi begitu proses kedatangan Jepang ke Indonesia dan mendapat simpati yang luar biasa baik dari masyarakat Indonesia. Masyarakat menganggap Jepang itu telah menyelamatkan Indonesia dari belenggu penjajahan. Mungkin dalam pandangan masyarakat Indonesia, mereka itu sudah terlalu lama dijajah, sehingga perlu adanya penyegaran atau refresh, atau mungkin adanya sebuah negara atau sebuah mesayah penyelamat yang mampu mengeluarkan atau membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa alasan diterimanya Jepang dengan baik. Yang pertama, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Yang kedua, Jepang akan memberikan kemerdekaan bertahap kepada negara-negara Asia. Yang ketiga,
Jepang simpatik terhadap pergerakan nasional. Yang keempat, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah dan mengibarkan bendera merah putih. Yang kelima, Belanda menyerah terhadap Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda, dan Jepang ini dianggap sebagai saudara tua karena menyelamatkan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Jepang ini merupakan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Belanda. Seperti Indonesia diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih meskipun di samping bendera Jepang, yaitu merupakan suatu hal yang baru, yang bahkan pada zaman Belanda pun Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Kemudian nanti Jepang memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk berbahasa Indonesia, seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat nanti rakyat itu simpati terhadap Jepang, ya, seperti itu. Oke, cukup sekian video kita mengenai proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Kurang lebihnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada beberapa hal yang mungkin kurang dipahami, bisa kita diskusikan sama-sama di kolom komentar yang ada di bawah, seperti itu. Nah, sampai jumpa di video kita berikutnya yang masih akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Tetap semangat dan salam Historia.